Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkesempatan bersua kembali untuk melanjutkan tema kita yang kita bahas di bulan kemarin, yaitu misteri usia 40 dan 60 tahun dalam tinjauan syariat dan medis. Dan memang pembahasan sebelumnya belum selesai ya, insyaallah belum selesai. Kita baru masuk sebenarnya ya ke pembahasan usia 40 dan usia 60-nya nampaknya belum banyak penjelasan. Tapi untuk di awal ini mukadimahnya saya ulang sedikit para jamaah sekalian. Mungkin ada dari para jamaah yang belum sempat ikut untuk sesi yang pertama. Mukadimahnya kita review sedikit. Jadi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang ya. Kencang kali itu. Kurang ngecek. Ganti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Baik, para jemaah sekalian dirahmati Allah, kita review sedikit ya terkait usia 40. Usia 40 sebagaimana kita bacakan kemarin sudah ada ayat yang menyebutkan angka 40. Jadi kenapa usia 40? Ada ayat dan disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, tatkala seseorang telah memasuki asyuddah, telah memasuki usia yang matang. Syiddah artinya keras, sebagaimana biji mulai mengeras, siap untuk dia, biji yang mulai mengeras ya, siap dipanen, siap dimakan, bahkan siap untuk ditumbuhkan kembali ya. Asyuddah sudah mulai matang, sudah mulai jiwanya sudah mulai akalnya telah dewasa dan telah mencapai usia 40 tahun. Maka dia berdoa, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku kemampuan untuk bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu yang sangat banyak. Kemarin kita sudah jelaskan kenapa usia 40 doanya adalah kita diminta kemampuan untuk bersyukur. Karena di usia 40 sudah hampir semua ya, mayoritas urusan dunia kita sudah terpenuhi. Sudah bisa kita katakan sudah rata-rata sudah punya rumah, pekerjaan sudah stabil, bisnis sudah stabil juga ya, jabatan, mobil. Sehingga intinya di usia 40 tersebut terkadang kita sudah tidak ada yang perlu dikhawatirkan kembali untuk urusan dunia kita. Ya, saya juga sama, sebentar lagi 40, rumah udah ada, mobil udah ada, pekerjaan udah stabil, udah spesialis, bukan sekolah lagi dan sebagainya. Saya pun sudah mulai merenung ya, apa yang saya khawatirkan dari dunia ini. Artinya kalau usia 40 belum ada sedikit pun kecenderungan untuk memikirkan akhirat, maka ini berbahaya sekali ataupun sangat rugi besar para jemaah. Sehingga yang di usia 40 ini tidak ada lain, tidak ada bukan, yang kita minta adalah kemampuan bersyukur. Bersyukur, dan sebagaimana Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna azabi lasyadid. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, kita review ringkas cepat aja ya para jamaah. Kemudian an'amta alayya wa ala walidayya. Kemudian kemampuan bersyukur juga kepada kedua orang tuaku. Dan di sini ada adab. Jadi satu ayat nih kalau kita syarah lama banget ya kemarin ya. Dan di sini juga ada adab bahwasanya adab berdoa pertama kali kita doakan diri kita sendiri. Itu adab berdoa. Ada berdoa sebelum mendoakan orang lain, kita doakan diri kita sendiri. Ya, an'amta alayya. Baru yang kedua, walidayya. Kenapa? Karena perintah terbesar dalam Al-Quran dan dalam agama setelah hak Allah itu hak orang tua. Jadi bukan hak anak, bukan hak istri, bukan hak bahkan bukan hak ustadz kita, bukan hak guru-guru kita, bukan, tapi hak orang tua. Jangan lupa ya, urutannya kita, kemudian orang tua. Ya, orang tua. Jadi hak terbesar setelah hak Allah, hak orang tua. Ya, kebanyakan ayat dalam Al-Quran maupun hadis itu pasti setelah hak Allah disebutkan hak orang tua. Makanya para jamaah sekalian, betapa banyak kita baca ayat ya, wa qadha, contoh ayatnya ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Lanjutan ayatnya, iya, wabil walidaini ihsana. Itu konteks ayat ini selalu hak Allah pasti hak orang tua. Hak Allah hak orang tua, dan ini yang paling banyak kita terjemah, yang paling banyak kita lalaikan. Dan itulah hebatnya Al-Qur'an ya, hebatnya Al-Qur'an dan psikologi dalam Al-Qur'an, dalam Islam. Ya, kenapa? Karena manusia kecenderungan lupa terhadap orang tuanya dan terlalu cinta kepada anaknya. Sehingga metode Al-Quran selalu mengingatkan berbakti, sedangkan tentang anak selalu diingatkan anak menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah. Ya, fitnah harta besar disetarakan dengan fitnah anak. Betapa banyak orang saking cinta sama anaknya, ya jadi fitnah, ujian bagi dia. Dimanjakan, diberikan HP rusak, bahkan rela bekerja dengan harta yang haram demi anak, orang tua dan anak ya. Wa ala walidayya, ya, jangan lupa orang tua kita, hak Allah hak orang tua kita, jangan lupa. Dan kaitannya juga dengan usia 60 sama. Kalau kita di usia yang 40 tahun ini sudah terlalu banyak nikmat yang diberikan kepada Allah. Sudah tidak ada lagi yang mungkin ya kekhawatiran dunia mungkin tidak ada. Artinya kita akan jatuh miskin, sampai kelaparan, sampai susah. Insya Allah enggak kayaknya ya. Mayoritasnya demikian insya Allah ya. Yang sampai terlantar, sampai minta-minta di jalan, itu insya Allah enggak ya. Nah, demikian juga orang tua kita. Kenapa ketika kita berdoa ini usia 40, usia orang tua berapa? Iya, 60 tahun. Rata-rata ya. Usia orang tua kita 60 tahun. Kemudian doa selanjutnya adalah wa an a'mala sholihan. Dan setelah itu barulah doa selanjutnya kita beramal soleh. Fardhoh yang engkau ridhoi. Ya, dan tentunya beramal soleh yang Allah ridhoi adalah beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan ada dalilnya. Karena kalau nggak ada dalilnya, berarti Allah nggak ridho. Ini yang disebut dengan muhdatsatul umur, perkara yang baru. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddu. Ya, dan bagaimana caranya beramal soleh tardhoh? Jadi amal soleh itu, makanya ini hebat ya Al-Quran, Masya Allah ya, pilihan kata dalam Al-Quran, bukan hanya amalan soleha, ditambah dengan kata tardhoh. Ya, yaitu yang Allah ridhoi. Bagaimana caranya? Yaitu disuruh belajar sebenarnya. A'mala sholihan tardhoh. Jadi bagaimana bisa beramal soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Bagaimana caranya? Belajar, ngaji. Ya, makanya usia 40 tahun tuh maksudnya mulai belajar lagi, mulai buka-buka lagi buku kitab sholatnya, kitab wudunya,
taharohnya, jangan-jangan selama ini mandi besar salah, cara sholat masih kurang tepat, dibuka lagi. Terkadang kita hanya mengandalkan cara sholat yang kita pelajari ketika SD, SMP, SMA, pelajaran agamanya sekali sepekan, 2 jam pelajaran, itu pun 45 menit, belum ditambah ngantuk, bolos, dan sebagainya. Belajar lagi, buka lagi tentang hak Allah, hak Rasulnya, hak anak, hak istri yang mungkin selama ini kita telantarkan. Belajar lagi, disuruh ngaji, majelis ilmu. Kemudian lanjutannya adalah wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, ini doanya yang luar biasa. Disebutkan wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah dzurriyyah, yaitu anak-anakku. Mengapa demikian? Kemarin kita jelaskan ya, bahwasanya di usia 40 tahun berarti anak-anak kita rata-rata ya usianya usia yang sudah mulai rentan. Usia rentan. Usia-usia yang kalau kita lihat kemarin kita sebutkan fase dari umur. Dari pertama dari fase rodhi', menyusui, tufulah, ya, menyusui 0 sampai 2 tahun, tufulah 2 sampai 7 tahun, mumayyiz 7 sampai 10 tahun, murahaqah 10 sampai 15, dan 15 ke atas disebut dengan syabab, pemuda. Ya, itu fase usia disebutkan. Dan ada rahasia-rahasianya. Kalau ada waktu kita bahas bisa sebenarnya. Ya, 15 sampai 20 disebut syabab, pemuda. 40 ke atas lah. Nah, ini baru yang kita masuk ini. Kenapa doanya wa aslih li fi dzurriyyati? Karena anak-anak kita ketika kita usia 40 tahun, anak kita itu usianya adalah di usia fase murahaqah. Usia anak kita sekitar ya 7, 10, ya 14, 15. Ya, kalau kita 40 ya. Ini kita bicara, ini mohon maaf ya, kita bicara secara umum ya. Seperti saya misalnya udah mau 40, anak-anak saya sudah mulai masuk usia 12 tahun, 13 tahun. Ya. Atau fase balik, yang itu adalah usia disebut dengan usia fase namanya fase murahaqah. 10 sampai 15 tahun. Usia anak fase murahaqah. Dan ini adalah fase paling rentan. Fase paling rentan disebut dengan murahaqah karena dia semacam beban. Itu adalah fase prebalik, fase yang cukup rentan, dan demikian juga usia balik juga rentan. Tapi pengantarnya fase murahaqah ini. Nah, itulah kita minta kepada Allah agar memperbaiki anak kita. Di situ usia-usia rentan terbentuknya fase murahaqah ini, terbentuknya jiwa, mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai mencari eksistensi, mulai ingin membuktikan diri, mencoba hal yang aneh, mencoba hal yang dilarang. Jadi yang selama ini dia dilarang ketika fase mumayyiz. 7 tahun, nak jangan ini nak. 8 tahun dia larang, nak jangan ini nak. Fase murahaqahnya dia pengen coba. Justru yang dilarang dia pengen coba. Yang dilarang ketika fase mumayyiz itu, coba aja kita larang apa, nak kamu jangan begini nak. Fase murahaqahnya itu dia pengen coba. Tantangan. Nah, disitulah luar biasanya ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, karena saat-saat itu kita sangat butuh penjagaan Allah terhadap anak kita. Butuh. Ya, penjagaan Allah dari teman yang buruk, pengaruh yang buruk, pemikiran yang buruk. Ya, itu sangat butuh doa, aslih li fi dzurriyyati. Berbeda kalau kita mungkin 20. Kalau kita 25, 27, anak-anak tuh masih fase ini ya, fase rodhi', menyusui. Atau 30 awal-awal itu masih fase tufulah. Masih umurnya di bawah 7 tahun. Nah, kalau di bawah 7 tahun, apalagi fase rodhi', menyusui, sepertinya kita tidak terlalu khawatir dengan anak kita ya. Khawatir sih khawatir gitu ya. Tapi nggak terlalu khawatir kan. Masih kecil, masih imut,
ya masih belum bisa, masih kita bisa pegang, masih belum keluar-keluar. Ya, makanya ini luar biasa, doa 40 tahun ini doanya luar biasa. Asli li fi dhurriyyah. Perbaiki usia anak-anakku, jaga ya Allah. Sudah masuk fase murahaqah, fase balik, fase-fase mencari eksistensi. Salah pergaulan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah teman, salah pemikiran, apa yang telah kita tanam selama ini, akidah, tauhid, akhlak, muamalah, tutur kata, kemudian doa-doa hilang dalam sekejap. Betapa banyak yang seperti ini. Makanya luar biasa doanya, wa aslih li fi dzurriyyati, doa insyaallah. Kemudian ini tubtu ilaik dah. Kemudian barulah bertobat gitu ya. Ya Allah, aku bertobat. Usia 40 ya. Karena kita jelaskan kemarin ya secara ringkas. Ya karena selama ini pas 20, 30 benar-benar lalai. Fase 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 apalagi umur belasan tahun. Ya, fase main-main, fase SMA, fase cinta monyet, ya, fase jati diri, ya, fase begadang, jalan-jalan, ya, malamnya ini dan sebagainya. 20 mulai sibuk dengan kerja, meniti karir, lembur. 30 udah mulai serius membangun bisnis, begadang, safar sana sini, ya, sampai lupa ngaji, lupa agama, apalagi sholat malam, sholat duha, belajar, lalai semuanya. Kemudian di usia 40 setelah Allah cukupkan, setelah Allah cukupkan harta dunianya, yang sebenarnya kalau kita renungi lebih dalam lagi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiba saatnya kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaik, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau sekarang ya Allah. Udah lalai, udah benar-benar lupa Allah, lupa Rasulnya, lupa agama, lalai dengan kehidupan. Ya, Al-Quran sudah berdebu, zakat bertahun-tahun tidak dibayar, hutang puasa Ramadan masa bodoh selama ini menumpuk bertahun-tahun, ya, dan sebagainya. Ini tubtu ilaik ya. Aku bertobat kepada Engkau ya Allah. Sudah saatnya sekarang. Lalai sudah berkepanjangan. 2/3 perjalanan kehidupan kita lalai. 2/3 perjalanan lalai. Mayoritas dari umur kita lalai. Saatnya kita tobat. Umur ini tubtu ilaik ya, bertobat Allah. Kemudian lanjutan ayatnya luar biasa ya, pilihan katanya ini, pilihan kata-kata ayat ini, wa inni minal muslimin. Ya Allah, sesungguhnya aku, saksikanlah aku sekarang muslimin ya Allah. Muslimin, nah, muslimin asal katanya adalah berserah diri. Aslama yuslimu islaman muslimun. Aslama berarti secara bahasa itu artinya adalah berserah diri. Setelah tadi ya berdoa, minta kemampuan, bersyukur, mendoakan orang tua, beramal soleh dengan ilmu, memperbaiki anak-anak, kemudian ngaku tobat, barulah ditutup dengan ini minal muslimin. Sesungguhnya aku berserah diri ya Allah. Berserah diri maksudnya aslama yuslimi artinya al-inqiyad. Al-inqiyadu lillah. Artinya patuh, pasrah, nggak akan ngeyel lagi. Patuh dan pasrah, tidak akan ngeyel lagi. Itu maksud dari aslama yuslimu islaman inqiyad. Yang mungkin selama ini kita banyak ngeyelnya. Contoh misalnya disuruh sholat malam, ya Allah, sholat malam, harian capek cari uang. Pagi-pagi udah berangkat, subuh udah berangkat, siangnya capek, sorenya macet, malamnya kelelahan. Masa sholat malam? Capek ya Allah. Nyari uang. Sholat duha apalagi susah. Mau ngaji nggak bisa. Akhir pekan libur. Ya, akhir pekan pengen juga jalan-jalan, ya kuliner, rekreasi. Masa ngaji? Ya. Artinya ketika sebelum umur 40 tahun, terlalu banyak kita ngeyel, mencari pembenaran. Masih muda, masih panjang umur, menikmati masa muda. Kalau kita nggak bisa, kalau kita tidak menikmati masa muda, jalan-jalan,
hura-hura, foya-foya. Nanti kalau tua jadi penasaran. Kalau kita muda ini nggak main cewek, nggak playboy, nanti tuanya malah genit katanya. Ya, sekarang saatnya, usia muda, main cewek lah, nikmatin semuanya, nikmatin rasa rasa ini rasa Jawa, rasa Papua, rasa Afrika mungkin, nikmatin. Kalau enggak nanti, Bismillah, nyalain, Bismillah, ya nyala, ya nggak apa-apa, tadi macet dikit ya. Kalau enggak nanti katanya nanti tua jadi genit karena mudanya belum dipuaskan, terlalu banyak ya. Demikian juga nantilah berjilbab. Buat apa? Masih muda, masih rano, masih cantik. Pengenlah kita tampil lah. Pengen dipuji, pengen tampil ke publik, pengen dipuji kecantikan, pengen membuktikan kepada seluruh dunia aku ratu paling cantik di muka bumi. Ya, ya masih muda, nikmatin dong. Coba kita flashback kembali, kita renungkan betapa banyak kita ngeyel dan mencari pembenaran dari itu semua. Nah, tiba saatnya di usia 40 ini, ayatnya ditutup, wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku aslama yuslimu, aku ingkiat, patuh dan berserah diri. Ya, Masya Allah, ini ayat sangat bagus sekali ya. Ayat usia 40 dengan penjelasan-penjelasan, Masya Allah. Seperti itu. Dan kalau kita lihat para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat beberapa tafsir para ulama tentang 40, banyak sekali kemarin ya. Kita lihat ya. Mereka para nabi diutus di usia 40 tahun ya. Rasulullah SAW itu usia 40 tahun. Ya, bahkan Imam Malik mengatakan adraktu ahlal ilm. Ya, bi baladina, aku mendapati para ulama ya, ahli ilmu di negara ini wahum yatlubuna dunya. Ya, mereka sebelumnya itu aktivitas dunia, mereka cari dunia, wa yukhalitun nas, wa yukhalitunan nas, dan mereka bergaul dengan manusia, ngobrol, ada yang berdagang, ada yang ngobrol, bergaul dengan manusia. Kemudian ya'ti li ahadihim arba'una sanah. Tatkala para ulama di zaman dulu masuk usia 40 tahun, fa idza atat alaihim i'tizalun nas. Kemudian ketika mereka sampai usia 40 tahun, mereka mulai menjauh dari hiruk pikuk dunia. Artinya sudah mulai mulai menjauhi bukan meninggalkan total, ingat ya. Tidak meninggalkan total, tapi mulai menjauhi dengan urusan-urusan dunia. Ya, harusnya kita usia 40 memang demikian, makin dewasa. Pertama harusnya kita sudah mengurangi yang namanya drama-drama, ngambek, nggak ada gunanya. Kemudian kita sudah mengurangi mencari musuh, mencari lawan debat. Kita kurangi yang namanya pertengkaran, kita kurangi yang namanya debat. Udah usia 40 ya, apa dicari ya? Udah usia 40 juga kita kurangi yang namanya perhatian manusia, eksistensi, pengen diakui, pengen dipuji, ya sepertinya udah kenyang dah kayaknya ya. Cukup udah. Ya, ya hal-hal yang tidak dewasa, ya ada masalah memperkeruh. Fokus kepada siapa yang salah, udah lupa. Kadang kita ada masalah, fokus siapa yang salah dulu. Siapa yang salah? Siapa yang perlu dikambing hitamkan? Sudah saatnya kita berhenti ya drama, ngambek, ya kemudian fokus mencari kambing hitam, ya debat dan sebagainya. Kita kurangi, gak ada manfaatnya. Kurangi mencari musuh, kurangi perselisihan, banyak ngalah, ya banyak udah ambil aja dunia itu. Saya ya ini ada yang lebih penting. Ya udah ambil aja lah. Seperti itu. Udah saatnya seperti itu ya. Seperti itu. Jadi seperti itu maksudnya i'tazalun nas. Mereka udah mulai mengurangi ya interaksi-interaksi dengan dunia, karena kalau kita bergaul dengan manusia kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya eksistensi, pamer, ya saling ngotot-ngototan, menunjukkan yang paling hebat.
Kurang lebih seperti itu. Kalau kita semakin banyak bergaul dengan manusia, ya, makin banyak bergaul, ya kurang lebih seperti itu. Dan ini bukan artinya maksudnya kita jadi kayak, mohon maaf ya, jadi kayak rahib ya, ibadah terus, ini enggak kan. Itu maksudnya adalah mengurangi yang seperti tadi, seperti itu ya. Para jamaah sekalian, ini yang usia 40 ya. 40, Masya Allah ya. Usia 40. Ini kalau kita bahas ternyata belum selesai ya, 40 ya. Iya, kita lanjut yang 60 ya. 60 mungkin belum tersentuh sama sekali kemarin ya. 60. Usia 60 tahun. Usia orang tua kita. Usia kakek nenek kita mungkin usia 60 tahun. Kita flashback sedikit, kita bahas usia 60 tahun yang kemarin, yaitu kenapa 60 tahun? Karena 60 tahun ini disebutkan dalam hadis juga. Ada nas menyebutkan angka 60 tahun. Yaitu Nabi SAW bersabda, a'azarallahu ila mri'in ajjala akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sanah. Allah memberikan uzur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai berusia 60 tahun. Jadi Allah memberikan uzur usia 60 tahun. A'zarullah ila mri'in. Dan kemarin kita lihat syarah dari Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan wal ma'na annahu lam yabqa lahu i'tizar. Maknanya tidak ada uzur lagi. Ya, dan kita kemarin sudah kita jelaskan secara ringkas bahwasanya maksud dari Allah tidak memberikan uzur atau sudah tidak ada uzur lagi, yaitu orang yang sudah mencapai usia 60 tahun, ya, tidak terbesit sedikit pun dalam hatinya, tersirat dalam benaknya, atau terlintas dalam hatinya dan tidak pernah terketuk sedikit pun relung jiwanya untuk akhirat. Untuk akhirat. Ya, kita contohkan kemarin misalnya di usia 60 tahun, muslimah, ya, nggak berjilbab. 60 tahun. Mengaku muslimah, nggak berjilbab. Ini kita khawatirkan ya, masuk ayat ini, Allah nggak kasih uzur lagi. Nggak kasih uzur. Benar dikunci hatinya dan seolah-olah Allah bilang tuh, nikmatin aja lah usia tua itu sebentar lagi. Usia 60 tahun, seorang muslim, nggak sholat sama sekali, Insya Allah. Nggak sholat. Ini benar-benar nggak ada uzur ya. Kita khawatir nggak ada uzur. 60 tahun. Ya, nggak ada uzur lagi, Insya Allah. Ini kita khawatirkan. Sudah 60 tahun, benar-benar tidak ada porsi akhirat sedikit pun. Ya, nggak pernah ke masjid sama sekali, Masya Allah. Nggak pernah ke masjid. Sentuh masjid nggak pernah, Insya Allah. Yang dikhawatirkan nanti masjidnya, dia baru ke masjid setelah diantar aja nanti. Diantar dalam keadaan berbaring, diangkat ya. Insya Allah. Khawatir. Demikian juga tadi yang usia 60 muslimah tidak berjilbab. Dikhawatirkan jilbab terakhirnya adalah kain kafan. Jilbab terakhir kafan. Insya Allah. Ini tidak ada uzur lagi. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Kemana aja selama ini. Dan kemana muslim ya. Kata-kata muslim itu. Aslama yuslimu islaman. Ingkiyat, berserah diri, istislam. Istislam wal ingkiyat itu kan definisi Islam. Kemana selama ini yang patuh, apa, kemana ngeyelnya? 60 kemudian nggak berjilbab karena masih pengen terlihat cantik, masih pengen memperlihatkan bodinya. Apalagi alasan, Masya Allah. 10 tahun. Ya. 60 tahun nggak pernah ke masjid, Masya Allah. Nggak kepikir sama sekali. Di rumah ngapain? Udah pensiun. Duduk, diam. Mau kemana lagi gitu?
Apa yang dia ingin cari? Insya Allah. Gak pernah ke masjid. Ini kita khawatirkan usia 60. Insya Allah. Bahkan para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diperingatkan ya dengan dalam hadis tentang orang tua semakin jadi, insyaallah. Kalau kita kenal dengan namanya tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Ya. Terutama semakin tua semakin tamak dengan dunia dan harta. Itu sudah ada peringatan. Nabi SAW bersabda, qalbu syaikh syabun ala hubbis natain, hubbul aish wa hubbul mal. Udah diperingatkan oleh Nabi SAW dan ternyata ada. Qalbu syaikh, hatinya seorang syekh, hatinya seorang yang udah tua. Syabun, senantiasa muda. Jadi tua, keriput, mohon maaf, itu normal ya, uban, bungkuk, pandangan kabur, lutut sakit, badan raga boleh tua, tapi syabun, hatinya muda. Mudanya yang mana? Ala hubbis nain, mencintai dua hal. Hatinya masih muda, mencintai dua hal. Apa? Al-aish wal mal, kehidupan dengan perhiasan dan jabatannya dan harta. Dan ini Masya Allah, ada, sudah 60 tahun, masih Masya Allah. Jiwanya masih nyari harta dan sebagainya. Masih bersaing dengan yang muda-muda, ikut-ikutan. Bersaing dengan yang muda, seolah-olah dia muda. Padahal persaingannya anak-anak muda merebut dunia tidak jauh dari saling sikut, saling fitnah, ya, keras, ya, berlomba-lomba. Yang banyak ulama menjelaskan perlombaan mengejar dunia itu seperti melewati suatu hal ya, suatu hal yang mengerucut gini. Jadi jalur lintasan perlombaan mengejar dunia itu semakin mengerucut dan tidak ada ujungnya. Jadi dia semakin mengerucut dan tidak ada ujungnya. Ya, ujungnya adalah kematian. Ya, yang mati itulah juara. Jadi jalur perlintasan mengejar dunia itu mengerucut dan tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya, jauh, tapi ujungnya sebenarnya adalah kematian. Siapa yang mati? Juara. Perlombaan mengejar dunia. Siapa pemenangnya? Ya, yang mati. Juara udah itu. Juara. Karena kalau sudah mati diakui udah menang kamu, udah menang, udah. Kalau ada misalnya yang mau, pasti kalau coba aja ada sahabat kita yang meninggal sekarang. Pasti kita udahlah ya, kita maafin, kita udahlah ya udah. Kan gitu kan. Itu udah menang berarti. Ya. Menang ya. Jarang ada orang udah ada misalnya ada musuh mati. Bahkan musuh bebuyutan mati gitu ya. Ya udahlah. Gitu kan. Menang udah. Itu. Nah, yang ini sudah raga, sudah mulai menua, ya, sudah bungkuk lah, rabun lah, keriput, sakit tulang, sakit ini, lutut, dan sebagainya. Itu bersaing dengan yang muda tadi. Ya, pertama, ya, kalau ngejar dunia itu lari masih awal-awal, tapi lama-lama akan semakin menyempit. Nah, di tempat sempit inilah mulai sikut-sikutan. Sikut, dorong, tarik, dan sebagainya. Itu perlombaan ngejar dunia. Coba aja kita rasakan. Di tempat kerja, bisnis apalagi, di mana pasti ada yang namanya sering sikut, fitnah, tarik, dorong, menjatuhkan, dan sebagainya. Kita semua sudah merasakan, ya tidak? Nah ini sudah masuk usia 60, bersaing dengan kembali dengan yang muda. Seperti itu.
ya, bersaing. Ada seperti itu. Merebutkan jabatan, merebutkan ini, ada. Ya, ada. Sehingga ini jadi peringatan bagi kita bersama, dan kita yang sudah 40 tahun ini ya kita bimbing ya. Kita bimbing orang tua kita nasihati, kita apa. Ya. Dan tadi kan disebutkan hubbus nain ya, cinta terhadap dua hal. Disebutkan mal. Kita ingatkan orang tua kita ya. Misalnya ada yang pensiun gitu ya. Tiba-tiba pengen bertarung dalam pemilihan apa gitu ya. Nah, ini hati-hati juga. Kita kasih pertimbangan yang banyak. Kita ingatkan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebenarnya cocok untuk 40, 60 cocok, tapi 60 lebih cocok nih. Hadis ini. Yaitu hadis yang menerangkan bahwasanya harta kita yang sebenarnya adalah 3. Nah, kita ini perlu apa ya? Perlu usia 40 ya. Memang rata-rata cocok nih renungan bagi yang 40 apalagi 60 tentang harta kita yang sebenarnya. Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulul abdu mali mali. Berkata hamba, ini hartaku, ini hartaku. Ya. Jadi seorang hamba manusia berkata mali mali, ini hartaku. Ya. Dia bilang ini hartaku, coba lihat nih rumah, ini hartaku. Lihat itu. Itu saya punya villa, hartaku juga. Villa. Lihat mobilku 1 2 3 4 5, itu hartaku. Saya juga tuan tanah. Lihat, saya punya tanah di sini itu hartaku. Mungkin kalau orang Jabodetabek mungkin bukan tanah ya, mahal ya. Lihat apartemenku ya. Saya punya di sana banyak kamar. Sana itu hartaku, 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 hartaku. Ya, tabungan, saham, investasi. Itu hartaku, 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 hartaku. Coba lihat hartaku itu. Ya. Itu semua hartaku. Yaqulul abdi mali mali. Itu lihat hartaku, hartaku, hartaku. Lanjutan ayatnya diperingatkan kita, innamalahu min malihi salas. Sesungguhnya harta sebenarnya hamba tersebut cuma 3. Cuma 3. Meskipun dia tunjuk semuanya itu hartaku. Yaitu ma'akala fa'afna. Apa yang dimakan kemudian akan hilang. Aula bisa fa'ablah. Pakaian yang dipakai kemudian jadi lusuh. Au a'ata faqtana'a. Kemudian apa yang dia sedekahkan itulah yang menjadi manfaat bagi dia. Dia sedekahkan kemudian iqtana'a, artinya dia ikhlas dengan sedekahnya. A'ta. Wa ma siwa dzalika fa huwa dzahibun wa tarikuhu linnas. Selain 3 ini, zahibun pergi. Wa tarikuhu linnas, dan dia tinggalkan untuk manusia. Jadi harta kita sebenarnya cuma 3. Apa yang dimakan masuk, dimasuk perut. Baju yang kita pakai. Kemudian yang harta ketiga adalah yang yang dia berikan, dia infakkan, yang dia belanjakan. Masuk dari 3 harta ini udah azan belum ya? Azan kita jam berapa Pak? Oh, sudah azan ya? Wah, ini juga kayaknya sesi 3 kayaknya butuhnya jemaah ya. Belum cukup waktunya nih. Gimana kita lanjutkan atau ini? Hah? Habis sisa lah ya. Kita azan dulu ya. Insyaallah ya, insyaallah. Sesi 3 ternyata ya. Enggak ya, insyaallah. Ya baik jamaah ya, kita azan dulu. Insyaallah kita sarah hadis ini kita jelaskan setelah azan. Silakan azan.
Kita lanjutkan. Kita lanjutkan atau Hah? Oh, sampai koma sholat. Apa? Saya kira kita sholat. Ya, baik para jemaah. Ya, insya Allah 5 menit ini ada waktu untuk menjelaskan hadis tadi. Jadi intinya kita ulangi lagi, ya, yaqulul abdu mali mali. Berkata hamba, ini hartaku, dan harta sebenarnya itu adalah tiga. Ya, tiga, yaitu apa yang dimakan, kemudian hilang, apa yang dipakai, ya, kemudian jadi lusuh, kemudian apa yang dia berikan, infakkan, belanjakan, atau sedekahkan. Maksud dari tiga harta sebenarnya ini adalah apa yang sedang kita pakai saat ini. Jadi harta kita sebenarnya adalah harta yang selama ini kita pakai, yang sedang kita nikmatin. Contoh misalnya saya sedang pakai HP ini. Ya, HP ini saya sedang pakai. Berarti ini harta saya. Jadi definisi harta yang sebenarnya adalah apa yang sedang kita pakai dan sedang kita nikmati. Ya, saya misalnya seperti ini, saya pakai HP ini berarti harta saya, karena sedang dipakai. Saya punya jam tangan, saya pakai, berarti ini harta saya. Baju saya jelas, kacamata, mungkin mobil tadi dipakai, apalagi dipakai laptop mungkin dipakai, itu harta saya. Nah, wa ma siwa zalika, ya, adapun selain itu, ya, selain itu hanya sekedar koleksi. Jadi selain itu hanya sekedar apa para jemaah? Koleksi aja. Koleksi. Itu bukan harta kita yang sebenarnya. Coba kita bayangkan sekarang ya, ada tuan tanah. Tuan tanah ya. Tuan tanah, dia punya tanah berapa hektar. Kira-kira dia pakai nggak tanah itu? Bermanfaat nggak buat dia tanah? Nggak bermanfaat kadang. Kadang-kadang sampai wafat, tanah itu nggak ada manfaatnya. Hanya sekedar koleksi aja. Hanya koleksi aja. Begitu juga dengan koleksi benda-benda mahal, itu hanya sebentar aja. Mungkin ada jamaah dari kita mungkin yang punya tabungan ya. Tabungan 100 juta, 200 juta, ya, atau berapa M gitu ya. Ya, dan kita belum ada rencana ya, entah rencana mau diinfakkan, bangun masjid atau apa. Jadi selama sampai sekarang tabungan kita 1 M itu atau ratusan juta itu kita nggak apa-apakan, sebenarnya bukan harta kita. Itu sih aja. Jadi maksud dari hadis ini definisi harta kita yang sebenarnya yang sedang kita pakai sekarang. Ya, yang itu cuma tabungan. Dan betapa banyak orang sampai wafat nggak diapa-apain. Uang ratusan juta itu di tabungan itu sampai wafat nggak diapa-apain. Gitu juga dengan koleksi tanahnya, sampai wafat nggak dia. Jadi koleksi. Makanya hadisnya menyebutkan fama siwa dzalika, selain itu zahibun, dia akan pergi nanti. Wa tarikuhu linnas, dia tinggalkan untuk ahli warisnya. Koleksi seperti itu. Yang artinya tidak ada perencanaan. Maksudnya kalau ada uang ya dia rencana untuk haji atau apa itu iya. Tapi ternyata kebanyakan tuh dianggurin gitu loh. Sekedar koleksi doang. Karena sebenarnya yang kita nikmatin dari, misalnya kita punya uang nih, sekian triliun. Atau kebanyakan triliun ya. Sekian miliar gitu. Yang kita nikmatin kopi yang kita minum. Makan pagi, makan siang, HP yang kita pakai. Yang bisa jadi hanya 1% atau 0,0% dari uang yang kita koleksi. Ya. Apalagi tidak ada perencanaan ya. Apalagi perencanaannya yang untuk akhirat ya, pengen bangun masjid, bangun pondok tahfiz, apa punya saham di pondok tahfiz, punya apa, nggak ada. Ya, jadi itu renungan tuh ya bagi mungkin hadis yang bagus kita bacakan kepada orang tua, kepada mereka yang sudah 60 tahun tapi qalbu syabun, tapi hatinya masih muda, begitu ya. Kita lanjutkan nanti para jamaah sekalian. Kita tutup dulu insyaallah. Subhanakallah bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan. Tadi kita bicara tentang harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang selama ini kita pakai dan kita nikmati, itu adalah harta kita sesungguhnya. Selebihnya adalah koleksi, dan kalau kita sudah wafat ya akan fama siwa zalika, itu wahwa zahibun, akan meninggalkan kita, wa tarikuhu linnas, ditinggalkan ya. Dan ada satu lagi hadis yang sangat bagus ya, menjelaskan tentang, mendukung penjelasan dari hadis ini ya, bahwasanya dan sebagai nasihat tadi ya bagi orang tua yang sudah 60, terkait dengan harta, masih cinta harta, cinta jabatan, eksistensi, yang seharusnya di usia 60 tahun itu adalah sudah sangat fokus kepada akhirat ya. Sangat fokus. Terlebih kemarin kita sudah sampaikan hadis usia manusia adalah 60 sampai 70 tahun. Dan didukung oleh fakta medis seperti itu. Yaitu hadis selanjutnya yang mendukung sebagai bahan nasihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya, dan di sini disebut hamba, yaitu terjemahnya budaknya dinar dan budaknya dirham, atau disebut dengan budaknya harta. Ini ada penjelasan bagus terkait dengan pemilihan kata, kenapa disebut dengan budak. Ya, jadi syarah dari hadis ini, kenapa disebut dengan budaknya dinar, budaknya dirham, atau budaknya rupiah zaman sekarang, budaknya cuan. Ya, kenapa disebut itu? Karena selama harta tersebut tidak kita pakai, berarti harta tersebut telah memperbudak kita. Jadi syarah hadisnya sangat bagus. Selama harta tersebut, ya harta yang kita koleksi tadi, tidak kita pakai, berarti selama itu harta itu telah memperbudak kita. Contoh misalnya, berapa tabungan kita sekarang? Mungkin ada yang 500 juta, mungkin ada yang 1 miliar. Sampai saat ini 1 miliar tersebut belum kita pakai, berarti 1 miliar tersebut telah memperbudak kita. Jadi kalau sampai saat ini 500 juta itu belum kita pakai, berarti 500 juta itu telah memperbudak kita. Karena 500 juta dan 1 miliar itulah yang telah nyuruh-nyuruh kita. Kamu ya cari aku yang banyak. Bahasa orang, kalau saya kan orang Jawa ya. Enggih uang, enggih cuan, siap. Siap 86 cuan. Masih kurang. Lembur hari Sabtu, enggih siap. Saya lembur untuk nyari kamu. Masih kurang, hari Ahad lembur lagi. Enggih siap. Siap saya cari. Ya. Masih kurang. Ya, kamu harus patuh-patuh. Harus jilat bosmu. Enggih, saya siap jilat-jilat, puji-puji bos. Ya. Masih kurang, kamu harus sabar dimarah bos, dibentak bos. Enggih, siap. Semuanya gara-gara apa? Gara-gara uang dan cuan. Kita diperbudak, kita rela marah, kita rela dimarah, rela dihancurkan kehormatan, kita rela capek, rela sakit, rela ini semua demi apa? Karena disuruh sama uang. Jadi kurang lebihnya demikian ya, para jemaah sekalian, diperbudak dengan uang. Ada sisa waktu sedikit, saya jelaskan dengan cepat ini tentang kita belum masuk masa medis ya, Masya Allah ya.
Kita bicara tentang medisnya 60 tahun para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kita masuk usia 40 tahun, apalagi 60 tahun. Kita sudah mulai masuk namanya usia-usia yang disebut dengan penyakit degeneratif. Jadi sudah mulai namanya penyakit degeneratif ya. Degeneratif ya, ada penyakit yang disebabkan karena usia. Itu disebut dalam dunia medis namanya penyakit degeneratif karena usia tua. Dan ini ternyata sesuai dengan korelasi dalam hadis, memang nggak ada obatnya dan sudah jadi tabiat dan semua akan mengalami penyakit ketuaan atau disebut dengan penyakit degeneratif. Ya, karena hadisnya menyebutkan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya illa da'un wahid. Kecuali satu penyakit yaitu al-haram. Penyakit ketuaan. Nah, ini disebut dalam dunia medis penyakit degeneratif. Ya, degeneratif. Ya, jadi usia 40 tahun siap-siap. Sudah siap-siap, udah mulai. Ya, udah mulai di usia itu, usia mendekat atau mendekati 40 tahun, sebagian 35 ya, dan sebagainya, 35 ke atas gitu ya. Tapi sebenarnya kan 40 tahunnya kan Hijriah kemarin ya. Ya kalau kita konversi jadi Masehi kan 38 ya. 38 tuh 40. Ya dikit-dikit lah, 36, 37, 38 tuh udah mulai masuk ya. Mulai ada keluhan-keluhan. Ya keluhan-keluhan penyakit degeneratif. Ya, degeneratif yang mulai keluhan gampang capek, sakit ini dan sebagainya. Dan dari 40 mulai tandanya muncul dan nanti puncaknya 60. Ada berapa hal yang ternyata kalau kita korelasikan dengan hadis-hadis dia ternyata punya korelasi. Ya, kita sebutkan dengan cepat ya, mungkin nggak bisa kita jelaskan panjang lebar. Ya, yang dimana sudah ada tanda-tanda. Yang pertama kita sebutkan dulu, pertama rambut mulai memutih. Ya, saya udah mau 40 nih, tapi udah mulai muncul 1, 2, 3, 1, 2, ini udah mulai ada. Ya, walaupun dari jauh masih hitam ya, tapi setelah ngaca, loh kok udah ada gitu ya. Rambut putih. Kemudian yang kedua, badan mulai membungkuk. Membungkuk. Yang ketiga, pandangan mulai merabun. Yang keempat, kaki, terutama lutut, mulai sakit. Ya, mulai terkena namanya osteoartritis. Yang kelima, mulai daya ingat mulai berkurang. Daya ingat mulai berkurang. Ya, berkurang. Dan ini semua Masya Allah ya, ada korelasi medisnya dan ada hadisnya juga. Ada ayat, ada nas yang menyebutkan. Dimulai dari 40. Ya, 40 ya. 40. Dan kita bahas dulu pelan-pelan ya, mungkin secara cepat ya, sampai setengah 9. Kita mulai dengan rambut putih ya. 40 udah mulai ya. Sudah mulai. 40 ke atas sudah mulai. 60 udah berubah. Ya. Makanya disebutkan dalam ayat disebutkan wasta'ala ra'si syaibah. Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan wasta'ala ra'si syaibah, dan rambutku ra'si syaibah mulai memutih dan wasta'ala nyala. Ishta'ala itu bahasa Arabnya menyala. Soalnya rambut putih kayak nyala gitu loh. Ya udah nyala. Terutama malam hari kena lampu, kena cahaya, gara-gara putih udah nyala. Wasta'ala ra'si syaibah. Rambut putihku mulai menyala. Apalagi 60, Masya Allah. Dah 60. Ya. Dan ini pun disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, Allahul ladzi khalaqakum min da'fin. Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Dari kelemahan. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Allah setelah jadi lemah tersebut, lemah itu adalah bayi ya. Bayi masih kecil bayi kan? Masih digendong, digantikan popok, masih disuapin. Tsumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah. Kemudian setelah lemah tersebut Allah jadikan kekuatan, jadi pemuda, kuat, gagah, hebat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fa. Kemudian setelah kuat tersebut du'fa, lemah lagi. Ya, makanya tua nanti kembali lagi, digendong, dipapah, disuapin, bahkan dipakai pampers. Makanya ada pampers untuk orang tua. Sama persis. Kemudian tapi ayatnya nambah. Wa ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa syaibah.
ditambah ya lemah dan uban. Uban. Ya. Dan uban ini Masya Allah, sebenarnya itu peringatan dari Allah sebenarnya. Uban itu peringatan. Diingatkan dari usia menjelang 40. Peringatan. Atau kan dulu kan uban kan ada, katanya orang dulu ada filosofinya uban ya. Kenapa beruban? Seolah-olah supaya peringatan bagi kalian mulai meninggalkan dunia hitam. Ya, rambutnya dulu udah yang putih gitu. Ya, artinya sudah mulai ya meninggalkan gitu ya. Itu kan sudah ada filosofi. Dan itu penjelasan dari para ulama kenapa uban-uban itu peringatan sebenarnya. Peringatan. Ya, oleh karena itu uban nggak boleh dicat. Nggak boleh dicat hitam. Supaya apa? Karena peringatan. Ibaratnya itu kalau uban dicat kan hadisnya nggak boleh kan? Ya, istanib sawat. Jauhilah warna hitam. Karena ibaratnya kalau kita cabut warna, kalau kita putih, kita cat dengan warna hitam, seolah-olah itu lampu merah itu kita cabut semuanya. Gimana jadinya tuh jalan-jalan? Apalagi Jakarta. Dicabut lampu merah semuanya gimana? Peringatan-peringatan bahaya. Sama juga. Makanya rambut putih nggak boleh dicat hitam. Peringatan sebenarnya. Ya, sebenarnya peringatan. Ya, tidak boleh di ini ya, tidak boleh di ini. Ya, itu peringatan. Seperti itu. Nah, demikian juga dengan bungkuk ya. Yang kedua kita bahas seperti bungkuk, badan bungkuk ya. Bungkuk ini sebenarnya memang kita lama-lama akan bungkuk. Ya, kita akan membungkuk ya, lama-lama membungkuk. Nah, kalau kita penjelasan medisnya, ya kenapa seorang itu, dan itu dimulai dari usia 40 udah mulai. Postur kita mulai bungkuk. Ya, makanya di usia 40 ya kadang-kadang anaknya lebih tinggi karena orang tuanya mulai bungkuk. Kenapa dibungkuk? Pertama karena kelemahan otot. Otot-otot yang menjaga itu lemah. Kemudian yang kedua kenapa bungkuk? Karena kita punya dalam struktur tulang belakang ada namanya diskus ya, diskusnya. Jadi ini kan tulang belakang kan tersusun atas tulang-tulang ya, tulang-tulang iga bahasanya, iga-iga gitu ya. Nah, di situ tuh ada diskus ya, ada bantalannya yang semakin tua semakin menipis. Bantalan antar itu dan itu menyebabkan pendek dan bungkuk. Kalau dia habis saraf kejepit gitu ya. Paham ya jamaah ya? Ini tulang belakang ya. Itu tersusun begini. Nah, di antara tulang belakang itu ada namanya diskus ataupun ada namanya bantalannya. Bantalannya untuk melindunginya. Nah, semakin tua ini makin tipis. Ya, semakin tipis. Nah, kalau ototnya lemah dan sebagainya, maka otot yang menyangga nggak kuat lagi, kebanyakan duduk, kebanyakan apa itu, otot yang menyangga kurang kuat, akhirnya ya karena otot artinya ketekan. Kalau dia sudah habis total semuanya, diskus maupun kekuatan ototnya, akhirnya kejepit. Itu yang disebut dengan saraf kejepit. Seperti itu. Jadi dimulai dari 40, mau nggak mau sunatullahnya itu akan berkurang. Dan mau nggak mau badan mulai bungkuk. Ke depan. Itu mau nggak itu sudah sunatullahnya. Dia akan bungkuk gitu ya. Ya, dia akan bungkuk gitu, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya itu juga sama, itu sebenarnya juga peringatan ya. Peringatan bagi kita yang sudah masuk 40 apalagi 60. Peringatannya apa? Supaya kita tidak terus membusungkan dada. Karena membusungkan dada identik dengan apa? Sombong. Insyaallah. Makanya Allah berfirman, wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah berjalan di atas bumi sombong. Kebanyakan sombong pasti dia akan gini. Dia busungkan dada sama menongak begini. Nah, sunatullahnya sebenarnya dipaksa oleh tubuhnya bungkuk seperti ini. Supaya nggak nonggak terus, nggak membusungkan dada, supaya membungkuk sedikit. Bahkan ya ada orang yang dia itu bungkuknya itu seperti ruku. Ada yang pernah lihat jamaah? Bungkuknya seperti apa? Seperti ruku. Sudah pegang ini. Kalau sudah ruku seperti itu apa yang dilihat? Kalau sudah ruku seperti itu, apa yang dilihat terus? Langit. Iya, tanah. Kira-kira apa kira-kira maksudnya disuruh lihat tanah terus? Kira-kira apa jemaah? Maksudnya apa disuruh lihat tanah terus? Supaya sadar gitu. Sebentar lagi masuk. Sebentar lagi masuk. Masya Allah. Jadi Allah sudah atur gitu loh.
Dari baik dari dunia secara kesehatan, penjelasannya apa, dan Allah sudah atur luar biasa, insyaallah. Ya, kita lanjutkan insyaallah 10 menit lagi. Iya. Nggak ada tanya jawab nih. Kita yang lanjut yang ketiga ntar. Atau gimana, tanya jawab atau gimana nih berjamaah? Iya, kita lanjut aja deh biar nggak penasaran. Yang kedua, mata rabun. Insyaallah. Mata rabun, kalau penjelasan secara kedokteran, mau nggak mau mata kita pasti tambah rabun. Kenapa? Karena kita punya mata, kita punya namanya lensa mata. Lensa mata itu aslinya jernih. Kita punya lensa ya, di dalam ini lensa. Lensa itu aslinya jernih. Dia terdiri dari protein jernih, tetapi dia akan tambah keruh. Kenapa? Karena memang paparan usia dan paparan radiasi dan sebagainya. Ya, karena aslinya itu kan dia proteinnya, protein. Dia akan terpapar dengan berbagai macam cahaya, usia, radiasi. Dia mau nggak mau akan dia akan apa namanya? Akan buram. Ya, kalau sudah putih total namanya katarak. Kalau udah putih total namanya katarak. Itu rabun namanya. Tapi lama-lama pasti akan merabun. Ya, merabunnya. Ibaratnya memang sifat protein begitu ya. Jadi ibaratnya kalau kita punya, jadi gambaran kurang lebihnya kan ada putih telur ya. Kalau kena paparan panas, jadi apa dia warnanya? Jadi putih. Nah, begitulah orang yang katarak. Lensanya jernih seperti putih telur, dia akhirnya putih. Katarak. Rabun gitu. Ya, rabun. Nah, itu mulai masuk usia 40 dan usia tua lama-lama rabun. Baik kelemahan lensanya, kelemahan otot sekitar, dan yang lain-lain. Mulai rabun, udah mulai susah. Itu kan sebenarnya peringatan dari Allah buat apa? Supaya tidak melihat terus indahnya dunia. Makanya hadisnya menyebutkan, inna dunya hulwatun wa hadirah. Dunia ini manis dan hijau. Dan disebutkan hijau, karena yang namanya enak-enak tuh hijau. Makanya kalau kita kemana-mana kan cari yang hijau-hijau ya. Ke taman hijau, ke persawahan hijau, ke gunung hijau. Ya kan memang ya disebut, makanya enak, makanya dilihat. Makanya disifat di dunia hadirah, hijau. Ya, hudrun. Ya, hijau disifatin. Ya. Nah, sengaja Allah atur semakin tua, 40 udah mulai, makin tua, makin rabun supaya nggak lihat keindahan dunia terus. Supaya tidak, makanya heran ya, ada usia udah 60. Udah mulai rabun itu masih pengen yang nikmatin dunia gitu ya. Padahal udah dapat peringatan. Ya, udah dapat peringatan. Ya, itu ya. Bahkan udah apa, makanya aneh banget ya, udah mulai rabun, nggak lihat-lihat, masih tamak sama dunia nih, udah ini ajaib dah ini udah benar-benar ajaib. Kita lanjut ya. Selanjutnya adalah usia 40 tahun itu mulai, bahkan yang ini 35 udah mulai, yaitu ini lutut. Lutut kaki. Sunnatullahnya pasti. Ini penyakit degeneratif, nggak ada yang selamat ini. Kaki ini udah mulai. Kenapa? Karena secara kedokterannya lutut adalah sendi yang paling berat bebannya. Sendi. Lutut ini adalah sendi yang paling keras kerjanya. Karena lutut ini menanggung beban badan tubuh kita. Lutut. Makanya yang paling sering kena lutut. Karena dia yang menanggung beban berat kita selama ini. Mohon maaf kalau ada yang kegemukan, itu sebenarnya lututnya teriak. Lututnya yang menanggung. Nah, usia 40, jangan 40, 35 aja udah mulai nih. Lututnya sakit, apa, yang dulu biasa main bola, main apa, nggak berani lagi kayaknya nih. Ya, yang aman-aman aja lah, goes lah atau apalah, nggak kuat nih lutut ini ya. Apalagi yang udah tua, yang udah apa, pasti lutut. Disebut dengan osteoartritis. Ya, pada sendi jinu. Itu tidak bisa terhindar lagi, pasti kena. Lutut. Ya, bahkan sampai tahap sudah nggak bisa jalan lagi. Sampai tahap apa? Di kereta. Ya, di kereta. Itu secara medisnya. Ya, usia 60 rata-rata sudah pasti. Ya, kita aja yang 40 ini udah mulai udah mulai apa ya, main bola aja udah nggak berani kenceng-kenceng nih dah nih. Ya, usia pensiunnya pemain bola. Nggak berani lagi deh. Sunatullahnya. Udah capek 40 tahun menanggung beban kita. Apalagi 60. Lutut, kaki, seperti itu. Bahkan ada yang nggak bisa jalan, nggak bisa apa, begitu. Ya, itu sebenarnya peringatan kenapa? Supaya udah jangan jauh-jauh lagi jalan-jalannya. Ya udah cukup lah yang ke Paris, Hawaii, mana lagi itu ya, Puncak, apa itu udah cukup. Udah cukup, jalan-jalannya udah cukup. Allah batasi jalan-jalannya, nyari-nyari apa, jalan-jalan ke sana ke sini, gitu. Udah cukup. Allah batasi sudah. Ya, artinya jalannya nggak usah jauh-jauh. Jalannya kemana dong? Jalannya ke masjid sebelah rumah, kan gitu ya. Jalannya yang deket-deket aja. Kemana? Masjid sebelah
rumah yang dilewatin terus. Gitu. Ya, kita lanjutkan sekarang. Kemudian selanjutnya apa tadi? Yang generatif apa? Mulai mudah lupa. Mulai mudah lupa, susah memahami. Coba aja sekarang, kan banyak yang punya uzur ya, sudah belajar bahasa Arab, udah 40, maklum Ustaz 40, udah otak tua katanya, gitu ya. Kalau belajar bahasa Arab, belajar apa gitu kan, alasan gitu ya. Ya alasan gitu, maklum Ustaz itu ya. Disuruh ngapal juga sama, maklum Ustaz otak tua, udah nggak kayak muda, ya mudah lupa, susah ngapal dan sebagainya. Ya, ya sudah mulai susah lupa. Itu juga sebenarnya peringatan dari Allah Subhanahu. Kalau kita jelaskan secara medisnya, memang gampang lupa. Ya kenapa? Karena ya terjadi pengecilan massa otak. Ya mulai namanya demensia, mulai lupa. Kemudian neurotransmitter antar saraf itu udah berkurang dan sebagainya. Memang ya secara umum berkurang ya, lupa. Bahkan sampai tahap pada orang tua itu kadang-kadang lupa banyak. Ya disebut dengan namanya demensia. Dia bahkan lupa diri sendiri, lupa anak, lupa apa. Itu ada orang tua seperti itu, ngomong udah ngelantur dan sebagainya. Udah mulai lupa. Ya, udah mulai lupa. Ya, jadi dunia aja dia lupa. Nah, itu kan sebenarnya peringatan dari Allah supaya segera melupakan dunia ini. Ya, nanti tinggalkan. Ya. Kita sebentar lagi kita harus mau nggak mau kita harus lupakan dunia ini. Lupakan semuanya. Itu sudah peringatan. Ya, diperingatkan Allah Subhanahu wa taala, ya usia 60 dan sebagainya. Kenapa saya jadi gampang lupa ya? Jawab aja, memang kita disuruh lupakan dunia sebentar lagi. Lupa kita sama ini. Ya, itu sudah ada filosofinya masing-masing seperti itu ya. Jadi jadi saya ingat jadi ya, memang kalau masing-masing ada usianya. Jadi saya ingat kalau SMP, kalau SD dulu tuh ingatnya nama mainan ya. Nama mainan, nama ini. SMP mungkin nama film-film, nama apa. SMA mungkin ingatnya nama lagu, nama apa. Kuliah itu ingatnya nama apa, nama artis, nama apa. Setelah kerja nama perusahaan, nama apa. Kalau sudah tua yang diingat itu adalah nama-nama obat gitu. Ingat ya. Jadi saya sering ya, sudah tua, sudah apa itu datang ke dokter, "Dok, tolong resepkan apa? Resepkan glibenclamid, resepkan amlodipin, resepkan clopidogrel." Hafal semua dia ini, Insya Allah ya. Udah hafal ya, saking ininya. Jadi hafal ya. Makanya itu ya, kalau dia masih muda sering ke diskotik, sudah tua sering ke apotek. Ya gitu. Ya, baik para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk 8:30 udah ya, Masya Allah. Mungkin kita cukupkan dulu materinya yang ini dan kita bisa tanya jawab insya Allah. Baik, para jamaah sekalian silakan, mungkin ada yang tanya. So. Ini loh. Atau ya silakan ya. Yang ini dulu? Ya. Ya, insya Allah. Iya, para jamaah sekalian ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama ini, bolehkah kita mengumpulkan harta untuk tujuan di masa tua nanti, yang dimana masa tua tersebut sudah tidak reproduktif ya, maksudnya sudah tidak produktif maksudnya ya. Karena sudah tidak bisa kerja. Kalau kita punya rezeki, Allah sudah mengatur. Jadi sebagai bentuk ikhtiar di masa muda, kita mengumpulkan harta tersebut. Contoh menabung bentuk ruko untuk disewakan dan lain-lain. Ini nggak apa-apa berarti ya para jamaah. Jadi kita boleh kita seperti ini ya. Jadi yang dimaksud dengan harta tadi itulah harta yang tidak ada tujuannya. Ya, harta ya. Jadi kalau harta sebenarnya adalah harta yang kita pakai, ya, dan kalau menyimpan harta itu nggak masalah ya, asalkan ada tujuan, bukan sekedar koleksi. Para ulama pun demikian dulu ya. Para ulama sebagian ada yang kerja keras atau apa, yang dimana ketika dia mengumpulkan harta tersebut, ini untuk setahun 2 tahun ke depan, bekal ya, setahun. Atau ulama zaman dulu kan sering safar ke sana ke sini ya, safar. Imam Ahmad 2 kali keliling dunia. Ya dia kadang-kadang kerja dulu. Kerja ini untuk bekal saya setahun. Boleh emang begitu. Karena dia ngumpulin harta tersebut ada tujuannya, ada porsinya. Jadi ini nggak apa-apa. Jadi kalau ngumpulkan harta untuk masa tua nggak apa-apa. Apalagi harta yang dia produktif, harta berjalan gitu ya. Ruko disewakan, kos-kosan. Katanya kan bisnisnya pensiunan kan kos-kosan gitu ya. Atau ruko gitu ya. Itu nggak apa-apa, boleh seperti itu.
Ya. Jadi boleh ya harta seperti ini. Yang tidak itu adalah itu tadi yang koleksi doang. Hebat-hebatan, banyak-banyakan harta kan. Ya kan? Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurum fil amwali wal aulad. Saling berbanyak-banyakan harta dan anak. Jadi yang nggak boleh tadi. Dan kalau saya lihat, saya punya beberapa orang yang sekenal punya koleksi tanah banyak banget ya. Saya bingung ya itu. Kalau dia alokasikan sih alhamdulillah. Tapi ternyata hanya koleksi doang kayaknya itu. Ya, koleksi doang, sekedar koleksi doang ya, banyak-banyakan. Nggak dimanfaatkan, nggak dialokasikan, dan tidak direncanakan. Itu koleksi, bukan harta dia. Jadi boleh ya? Boleh seperti itu insya Allah. Ya, saya mau bertanya, ada teman yang pada usia 40 tahun baru mulai karirnya, naik penghasilannya meningkat. Sebelum 40 tahun karirnya biasa-biasa aja. Apakah itu termasuk berkah di usia tua atau bukan? Ya, jadi maksud dari 40 tahun kemarin adalah orientasinya mungkin. Ya, maksudnya orientasinya. Artinya nggak masalah itu 40 tahun atau bahkan 50 tahun ya karirnya meningkat, penghasilan nambah, tapi yang menjadi patokan tuh adalah orientasi tadi ya. Artinya 40 tahun tuh sudah mulai mikir ya, sudah mulai mikir akhirat. Karena 2/3 perjalanan sudah lewat gitu. Yang dimaksud adalah mulai orientasi. Justru bagus ya 40 tahun karir meningkat, penghasilan meningkat, tapi kan dia mulai mikir gitu kan ya, saya sudah 2/3 perjalanan ya, dia mulai mikir akhirat. Ya adalah ya penghasilan meningkat tersebut ya adalah dia untuk masjid, untuk saham di pondok tahfiz, mulai ini dan sebagainya. Jadi itu yang dimaksud ya. Adapun tadi itu gambaran umum ya. Gambaran umum ya, rata-rata orang tuh 40 tahun tuh ya udah punya rumah, punya mobil, punya ini, stabil. Artinya sebenarnya kalau direnungkan sudah nggak ada yang dikhawatirkan. Ya artinya di usia begitu tuh insya Allah nggak sampai terlantar, miskin, pinggir jalan, minta-minta apa, enggak gitu ya. Masih bisa makan. Seperti itu. Ya, kalau firman Allah tentang orang yang lanjut usia akan kembali ke asal kejadiannya, apakah itu peringatan kami yang sudah uzur? Ini harus ingat, kadang perilaku kami kekanak-kanakan, ya bagaimana? Ya, sebenarnya iya juga peringatan gitu ya. Peringatan Peringatan kepada tadi ya, hadis saya bacakan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Ya, kami jadikan setelah kuat muda, syabab tadi ya, kemudian menjadi tua dan beruban. Itu memang peringatan sebenarnya. Ya, peringatan. Ya, dan memang ada ilmunya dalam ilmu kedokteran ya, memang ya kadang-kadang setelah makin tua memang semakin kekanak-kanakan demensia tadi ya. Yang demikian. Bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya ya demensia tadi dicegah. Ya, salah satu tipsnya ya, ini kalau bahas demensia nih pertemuan khusus lagi ya, satu ini ya, materi lagi. Salah satu tips supaya mencegah, supaya tidak demensia, gampang lupa dan kembali ke kanak-kanakan, itu adalah kita jangan meninggalkan aktivitas kita, tapi dikurangi. Dan kebanyakan salah paham yang terjadi ketika orang sudah pensiun itu merasa pengen istirahat, pengen dilayani, udah pensiun. Jadi makanan diambilkan, minuman diambilkan, kemudian sama anaknya dimanja, ibu nggak usah capek-capek, nggak usah apa. Tapi sebenarnya tetap melaksanakan aktivitas. Yang biasa nyapu, nyapu. Ya, mungkin nyapunya dikurangin, nyapu emperan. Yang biasa masak, masak, tapi masak kecil gitu ya. Jadi yang biasa jahit, jahit. Jadi cara mencegah demensia di usia 60 ke atas itu, caranya adalah tetap beraktivitas, hanya saja dikurangi. Jangan ditinggalkan total. Karena di Indonesia ini, kalau udah pensiun disuruh istirahat total, nggak ngapa-ngapain. Ini kurang tepat ya, insyaallah. Demikian. Ya, bagaimana rambut yang dicat? Hukumnya bagaimana? Ya, oke. Rambut yang dicat itu ya, tadi yang nggak boleh warna hitam, kan harusnya ijtani pesawat. Jauhilah warna hitam. Jadi yang tidak boleh
yang tidak boleh dicat itu adalah warna apa? Warna hitam, uban. Ya. Bahkan sebagian ulama kita itu mengecat dengan warna inai. Ya, atau bahasa kita kalau nggak salah terjemahnya warna pacar gitu ya. Daun pacar yang untuk kuku itu. Jadi warnanya agak kekuning-kuningan. Ya, dicatnya seperti itu. Karena ada hadis riwayat Nabi juga demikian. Jadi intinya dicat warna itu dan menjauhi warna-warna orang-orang fasik, warnanya merah, kuning, hijau, ya warna-warni gitu ya. Ya itu seperti itu. Bagaimana sikap seseorang usia 40 tahun tapi belum mapan? Insya Allah ya. 40 tahun belum mapan gitu ya. Ya, tadi kita bisa sampaikan bahwasanya itu secara umum ya, 40 tahun tuh rata-rata ya. Tapi memang ya ada pengecualian. Bagaimana yang kalau 40 tahun belum belum mapan ya. Sebenarnya ya kategori mapan itu ya itu juga subjektif ya istilahnya ya. Artinya belum mapan tuh ada yang bilang tuh belum apa ya, belum apa mungkin bisnis apa ya cabang belum 3 gitu ya. Ini belum apa ya. Sebenarnya kalau kita renungkan gitu ya, renungkan misalnya sudah ada rumah, sudah ada mobil, ya ada makan gitu-gitu. Kadang-kadang kita aja yang takut berlebihan. Belum mapannya tuh maksudnya belum punya mobil 2, belum punya villa, belum punya apa, itu belum mapannya ya bagi sebagian orang begitu. Ya, ternyata setelah kita renungkan lebih dalam lagi, sebenarnya ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Dikhawatirkan berlebihan akan dunia. Artinya ya udahlah, mulailah orientasinya akhirat begitu ya. Itu maksudnya begitu. Dan memang itu tugas setan, yaitu menakut-nakuti dengan kemiskinan. Yukhawwifu awliya'ah. Ya, setan tuh menakut-nakutan, ya'idukumul faqr. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Betapa banyak kita masih belum mapan, masih belum cukup, tapi setelah kita renungkan lebih dalam, udah cukup. Ya, udah cukup dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Demikian. Ya baik jamaah sekalian, sudah setengah 9 lebih, kita cukupkan para jamaah, kapan-kapan kita lanjutkan. Ya demikian, semoga bermanfaat ya, mudah-mudahan kita yang sudah 40 bisa lebih bijak lagi dan orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rezeki husnul khotimah dan dianugerahkan surga Allah yang tertinggi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.